konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dagoelos maupun di Ciramuha. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius, Pak. Soalnya kan itu notaris, Pak, jibutnya, Pak. KJB-nya. Ini serius ini, Bu. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius, Pak. Soalnya kan itu notaris, Pak, jibutnya, Pak. KJB-nya. Ini serius ini, Bu. Jadi itu kejanggalannya. Masyarakat adat menduga-duga, oh ternyata ini pabrik tegel Simongan, Muller nggak ada ya? Pabrik tegel Simongan, dasarnya si Muller juga pabrik tegel Simongan kan? Termasuk BPN ya Pak, BPN juga Simongan juga ya, BPN. Ya, Simongan deh awalnya aja lah. Kan saya bilang, Menteri Luar Negeri tolong keluarkan surat bahwa Egendom 3742 nggak benar, Egendom 6467 nggak benar, karena pribumi lebih dulu. Berarti ingat perang posisinya. Sementara Egendom itu harus dikasihkan dalam posisi damai. Saya orang Belanda, saya kejadian memang Bu ya. Misalkan gitu, ibu orang pribumi. Ya, ibu orang pribumi. Yuk kita sama-sama berdekatan. Kita sama-sama yuk ngurus surat Egendom. Nah, seolah gitu kan? Sementara Egendomnya seolah gitu kan ya? Kalau bukan Egendom, ini tanah saya gitu kan? Ya kan? Egendom kan seolah-olah masa perdamaian gitu kan? Sementara Nawisan, leluhurnya Pak Lukman itu di sini, leluhur ke-6-nya itu makanya ada di sini. Itu yang saya katakan, hitung-hitungan dulu itu 1800 itu 2 kali. 2 kali digusur, awalnya di PMI. Jadi dia di sini didatangkan oleh Belanda sebelumnya. Nawisan, keluarganya atau bapaknya itu tadi disuruh ngebangun rel. Ditempatkan di sini. Begitu ada Kenil masuk ke Cimahi tahun 1900-an lah, Kenil masuk ke Cimahi. Simongan ikut Kenil. Maksudnya ini bukan nggak tahu jadi tentara, pokoknya mah begitu dia kan. Saya Simongan nih mau buat pabrik tegel di sini. Kamu apa sana aja. Ini tanah saya nih, kamu pantas sana. Tuh, ya kan? Itu di PMI. Leluhurnya Pak Lukman itu tadi, Lukman. Saya ini langsung ke yang hidupnya ya Bu. Apa saya Bu? Alhamdulillah, Lukman bin Uwis Omah. Saya nggak nyebut bapaknya karena saya sebut yang leluhurnya ya. Bin Uwis Omah, binti Rokayah, binti Tama, bin Neoko, binti Nawisan. Kemarin saya ituin Ahmad ya, Ahmad bin Mardasik. Ada itu makam Ahmad bin Mardasik, dia nggak akan nyambung. Tapi di DNA, di tes DNA akan nyambung. Kenapa? Karena ada Nawisan. Apa kaitannya? Ahmad itu cucunya Nawisan. Tapi Nawisan itu punya Neoko anaknya. Habis itu Ahmad itu dari Iyong. Itu. Oke. Ini sampai mana tuh ya? Nah, ini Bapak berarti lagi menjelaskan silsilah dari warga-warga. Balik lagi ke Belanda tadi Bu. Ya kan? Itu ke sini. Biasalah. Kampung Cirapuhan ini tadi. Ya. Sementara Simongan di sini, kantor pos ke sini. Jadi Bu tadi di kantor pos itu berarti udah masuk Dagoelos ya? Ya, batas akhir. Batas akhir. Jadi gini. Terminal Dago ya. Di sini. Ingat ya? Perhatiin sini. Kantor pos ini. Gimana ini Bu? Lihat perhatiin posisinya Bu. Habis itu naik maksudnya ya Bapak bikin naik soalnya ya. Nah, inilah kenapa kok ada 2 Egendom.
Habis itu tambah lagi. Ini. Itu di mana itu? Ini 3742. Jadi kampung Cirapuan itu 3742. Habis itu ini 6467. Sekali lagi saya tegaskan. Terminal Dago aja ini belum bisa jadi sah. Ini ada di PMI, digusur suruh sana. Oke, ayo buktiin. Aduh, Pak, bisa Pak, mohon maaf. Berarti pabrik tegel Simongan aja, 2 Egendom ya. 3740, 3741. 3742 jelas-jelas sah. Apa Pak? Jelas-jelas nggak sah. Karena makamnya ada di sini. Bisa dibuktikan makamnya ada di Egendom itu. Berarti Egendom itu nggak sah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan makamnya itu disuratin kan? Boleh dikatakan gitu. Kalau bahasa sekarang kan makamnya itu disuratin gitu kan, disertifikatkan. Berarti kan nggak sah, Bu. Jadi makam leluhurnya kan disuratin. Nggak disuratin maksudnya di egendomkan gitu loh, Bu. Nggak? Makamnya itu tertulis tahun berapa Pak? Bapak sempat kirim ke saya fotonya. Saya yang menemukan. Alhamdulillah. Saya cari berkas-berkas. Saya tanya ini siapa saya tanya. Memang nggak ada tulisannya. Tapi saya pernah lihat Ahmad bin Mardasik bin Nawisan berdoa di makam itu. Saya tanya itu siapa? Kan ingat. Tapi orang-orang nggak tahu siapa nama kakeknya. Habis itu saya cari berkas-berkas. Saya cari berkas-berkas jual beli antara Suratman dengan Rahman Hadi Saputra Tahun 1995. Rahman Hadi Saputra putranya Ewung putranya Nawisan. Artinya Ewung itu saudaranya Neopo. Ewung itu saudaranya Eyong ibunya Ahmad tadi. Nah, dari sini ujung yang saya ketahui Nawisan itu. Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Egendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 644 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia merdeka,
Kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tomi Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerja baktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga Kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jarinangan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan, ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan. Oh, janten Bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih. Di Ramana Asep Makmun. Mohon. Terus gitu di baheula. Terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu anggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu. Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ke kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Mulai dari jadi gini. Pergeseran batas dulu nih, pergeseran batas. Yang Bapak bilang tadi, harusnya kan di kantor pos tuh. Terus? Jadi setelah di kantor pos, jadi 1984-an atau setelah penutupan TPA 84 atau 89 ya, itu warga memanfaatkan itu untuk sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini dari warga Kampung Cirapuhan sebagai pengurus ya, dipinjamkan ke Dago Elos. Maksudnya dikelola lah. Nah, jadi ini posisinya sekarang di apartemen Demas, ya kan? Demas ini. Dikerjabatiin tahun 2000
tahun 2005, ya kan, itu ditagih sama saya. Ini wilayah Kampung Cirapuhan RW 1. Ini mohon ininya apa? Batas-batasnya kita lakukan bersama. Lapangan bola kan maksudnya ke kita, gitu kan? Nah, saya melihat gelagat yang nggak enak. Gelagat yang nggak enak itu apa? Itu tadi di PBB ini keluar 15.000. Makanya itu saya tadi ke Asep Makmun sebagai ketua RW, Pak Agus sebagai RT. Saya tadi Bapak bilang intinya mah tolong dibalikin lagi. ini wilayah Cirapuhan. Kalau berdekat mah Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan, ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan.